Tiga jasad korban tanah longsor ditemukan oleh tim SAR gabungan di balik material longsor yang tebal. 2 eskavator dan anjing pelacak diturunkan untuk membantu tim SAR melakukan pencarian. 2 eskavator dan anjing pelacak dikerahkan untuk memaksimalkan pencarian 22 korban yang dinyatakan hilang. Beberapa warga yang selamat masih mencari barang berharga yang tersisa di balik keruntuhan longsoran. Lokasi longsor masih diwarnai hujan kecil setelah beberapa jam cerah. Tim SAR gabungan pun mewaspadai kemungkinan terjadinya tanah longsor susulan setiap saat. Sejumlah warga pun berharap proses pencarian dapat terus dilakukan karena kerabat mereka masih belum ditemukan. Gitu aja, Bu. Iya, karena nggak dengar ada mau longsor, Nggak dengar. Iya, keluarga lagi makan semuanya di rumah. Keluarga lagi makan. Nggak dengar kalau mau longsor. Terus yang ini lari sama suaminya sama anaknya. Kalau yang keluarganya enggak lari, masih ada di dalam rumah. Dan sudah ditemukan atau belum? Belum ada yang ditemukan. Semuanya. Mana bocah? Harapannya apa, Bu? Mohon ditemukan semuanya. Maupun selamat ataupun tidak, yang penting ditemukan. Mohon dari pemerintah ada bantuannya. Hujan deras yang masih membayangi proses pencarian korban yang tertimbun tanah longsor di desa Sirna Resmi, Sukabumi. Tanah longsor terjadi beberapa jam sebelum malam pergantian tahun. BNPB mencatat 107 rumah tertimbun akibat tanah longsor itu. Inilah situasi saat terjadinya tanah longsor di desa Sirna Resmi, Sukabumi, Jawa Barat. Hujan deras yang terjadi sejak pagi hari membuat tebing longsor dan menimbun permukiman warga di bawahnya. Sesaat setelah tanah longsor terjadi, proses evakuasi pertama dilakukan dengan peralatan seadanya untuk mengeluarkan warga dari reruntuhan rumah yang tertimbun tanah longsor. Saat itu tim penyelamat kesulitan menggunakan alat berat akibat kontur tanah yang sempit dan terjal. Sehari setelah peristiwa itu terjadi, 2 alat berat akhirnya tiba di lokasi untuk mengevakuasi para korban yang masih tertimbun. Tim SAR gabungan menemukan sejumlah warga yang tertimbun reruntuhan. Hujan yang terus turun di lokasi tanah longsor membuat proses pencarian korban terhambat. Untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor susulan, Selasa sore, 2 alat berat dan tim gabungan ditarik dari lokasi di Kampung Karehong, Desa Sirna Resmi, Cisolok, Sukabumi, ke posko utama di SD Cimapak. Evakuasi baru dilakukan kembali keesokan harinya. Jenazah yang telah diidentifikasi tim Bitdokes DVI Polda Jawa Barat langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Meski kontur tanah di lokasi kejadian masih tidak stabil dan dapat memicu terjadinya tanah longsor susulan, kondisi ini tidak membuat warga menghindari lokasi longsor. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di wilayah Sukabumi dan sekitarnya hingga 7 hari mendatang. Tanah longsor di Desa Sirna Resmi Cisolok, Sukabumi terjadi Senin sore. Saat setelah tanah longsor terjadi, BNPB mencatat ada 4 kali peristiwa longsor susulan meski dalam skala lebih kecil. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Franky Wijaya di posko pengungsian Desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore Franky. Franky, bisa Anda ceritakan bagaimana perkembangan proses evakuasi korban yang diduga masih tertimbun di kawasan Sirna Resmi? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Yudi. Benar sekali, di hari ketiga pencarian di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi yang terkena bencana longsor pada 31 Desember lalu masih terus dilakukan. Di hari ini saja sudah ada 3 korban yang kemarin dinyatakan hilang ditemukan dan sudah diidentifikasi oleh tim DVI dan kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk disemayamkan. Baru hari ini saja sejumlah kendala seperti cuaca yang memang sejak kemarin dan bahkan sampai hari ini hujan. Beruntung tadi memang petugas sempat diberikan sedikit angin segar karena di pagi hari sampai siang sekitar pukul 12 cuaca cukup cerah sehingga pencarian bisa lebih dimaksimalkan. Ada 2 buah alat berat yang memang sudah diturunkan untuk membantu pencarian dan tadi memang sudah ada tambahan sehingga pencarian kali ini lebih fokus dan lebih insentif karena tim gabungan seperti TNI, Polri dan juga
Basarnas, BPBD dan juga Satpol PP dari pemerintah Kota Sukabumi sudah turun dan dibagi menjadi 6 tim. Dalam satu tim ini terdiri dari sekitar 26 sampai 30 orang dan mereka disebar di beberapa titik. Waktu pengerjaan untuk pencarian juga dialokasikan, yaitu mulai dari pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore dan terakhir nanti sampai malam. Bedanya jika pada siang hari pencarian mengandalkan alat berat dan juga manual dari visual dari para petugas, dan nanti di malam hari pencarian akan tetap dilakukan namun tidak mengandalkan alat berat karena memang tidak ada penerangan dan juga cahaya di sekitar lokasi kejadian. Untuk posko pengungsian sendiri yang terkini sebenarnya ada 4 posko yang disediakan oleh petugas, yaitu yang pertama ada posko DVI yang berfungsi untuk mengidentifikasi jenazah yang ditemukan oleh korban hilang. Identifikasi sendiri cukup unik di sini karena memang dokter langsung dibantu oleh keluarga. Hari ini dilakukan agar memudahkan proses identifikasi korban ditemukan dan lebih cepat. Prosesnya pun tidak terlalu lama, hanya makan waktu 2-3 jam dan kemudian langsung dibawa oleh keluarga untuk disemayamkan atau dikebumikan kepada keluarga masing-masing. Sementara ada juga posko kesehatan, kemudian posko barang-barang yang masih bisa selamatkan, dan terakhir posko pengaduan orang hilang. Yang cukup unik di sini, posko pengungsian tidak ada sama sekali warga yang memang tidur ataupun menginap di sini untuk mengharapkan bantuan atau menunggu kabar. Rata-rata korban yang datang ke sini ialah korban selamat yang mencari kabar seperti apa nasib saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka yang hilang. Dari data yang terakhir yang saya dapatkan, memang kemarin ada cukup simpang siur data yang kita dapatkan. Kemarin dijelaskan bahwa sudah ditemukan 15 jenazah di TKP ini. Namun hari ini nampaknya pihak-pihak terkait sudah mulai menselaraskan datanya. Data terkini yang saya dapatkan sudah ada 13 jenazah total yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi dan sudah dikembalikan ke orangnya, dan jumlah orang hilangnya terdapat 21. Artinya masih ada 21 orang yang dinyatakan hilang dan masih terus dilakukan pencarian. Sementara ada 64 korban selamat dan 3 korban luka berat yang saat ini berada di rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Yudi. Ya, tadi Franky Anda katakan warga korban yang menjadi terkena dampak daripada tanah longsor sendiri lebih memilih untuk tinggal di rumah kerabat mereka dibandingkan dengan di posko pengungsian. Lalu bagaimana dengan distribusi bantuan terkait dengan logistik, kemudian juga obat-obatan dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya? Baik. Terkait dengan bantuan seperti logistik makanan dan juga obat-obatan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti popok untuk bayi, nampaknya saya pantau tidak ada masalah. Ada beberapa posko yang memang menampung bantuan dari berbagai daerah. Tadi pagi hingga malam saja bantuan terus mengalir. Saya tadi sempat mendapatkan keterangan dari Ketua Basarnas yang memang bertugas di sini, Pak Madeoka. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya kebutuhan utama dari pengungsi bukanlah makanan, karena untuk logistik mereka sendiri sebenarnya ada cukup unik karena ini merupakan kampung adat. Rata-rata warga di sini merupakan keluarga mereka semua. Jadi untuk logistik mereka tidak kekurangan sama sekali. Namun fokusnya memang saat ini ialah fokus bagaimana search and rescue, artinya menyelamatkan ataupun mencari korban yang hilang. Artinya dari bantuan tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah ialah memang akses menuju lokasi ke sini, artinya untuk memasukkan alat berat, kemudian membawa awak atau peralatan yang dibutuhkan untuk membongkar, mencari korban seperti gergaji besi dan juga kendaraan-kendaraan bermotor lainnya, ini agak sulit karena jalur yang dilalui ini cukup sempit, cukup terjal dan hanya muat untuk satu kendaraan. Polisian sendiri sempat kewalahan karena memang harus melakukan buka tutup, karena jika ada satu mobil datang dari arah bawah, yang dari atas tidak boleh berjalan. Ini cukup menyulitkan, namun nampaknya sudah mulai teratasi karena memang di hari ketiga ini semuanya sudah lebih terkoordinasi, Yudi. Baik, Franky, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.